ガブガブガブガブガブガブ。Cerita ini dimulai di sebuah desa yang letaknya ada di atas gunung di suatu daerah. Dan saat itu, di tengah malam yang mendekati pagi dan angin begitu kencang, seorang ibu sedang berjuang untuk melahirkan bayi kembarnya. Namun nenek Yamaha petua desa ini berkata, sebentar lagi akan pagi. Dan dia menyarankan untuk menahan sampai pagi tiba. Dan meskipun itu sangat mustahil, nenek ini tetap meminta sang ibu untuk tetap berusaha. Karena dari apa yang dilihatnya, kedua anaknya akan menjadi penguasa para Sugai. Setelah keesokan paginya, anak kembar tidak identiknya pun berhasil dilahirkan dengan selamat, yaitu Asa dan Yuru. Dan saat ini sedang bersama ayahnya. Dan di sini sang ayah seperti terlihat cemas sambil berkata, kembar yang memisahkan siang dan malam telah terlahir yang entah apa maksudnya. Namun itulah scene pembuka untuk anime Yami no Sugai atau pasangan dari alam baka. Setelah 16 tahun berlalu, dengan kemampuan memanahnya, Yuru berhasil mendapatkan mangsa buruannya, yaitu burung ini. Dan setelah itu, dia pun kembali ke desa yang langsung disambut oleh Denji, temannya ini. Terlihat juga dalam perjalanannya memasuki desa, warga desa sangat menghormati Yuru yang dikenal baik dan pandai dalam berburu. Yuru pun akhirnya tiba di tempat tujuannya, yaitu di pusat kastil desa ini untuk menemui saudarinya Asa yang ternyata saat ini seperti sedang dikurung sudah lama, yang entah apa alasannya. Tapi dari cerita Yuru di sini kepada Asa, kita pun akhirnya tahu bahwa mereka tinggal di desa di dataran tinggi yang terisolasi dari dunia luar yang mereka sebut dataran rendah. Dan biasanya hanya orang tua dan sudah lulus ujian saja yang boleh keluar desa dan mencari pekerjaan di dataran rendah, yang mereka juga tidak tahu bagaimana dataran rendah itu. Karena seumur hidupnya Yuru hanya tinggal di desa ini, tidak pernah keluar sekalipun. Terlebih Yuru juga menegaskan bahwa Yuru tidak akan pergi meninggalkan desa ini karena Yuru ingin menjaga Asa selamanya di sini. Itulah sebabnya Yuru menolak untuk pergi meninggalkan desa ini. Asa pun terlihat senang setelah mendengar hal itu. Tak lama kemudian, Ibu Denji memberitahu Yuru bahwa Dera yang biasa dibilang orang yang dekat dengan Yuru baru saja kembali dari dataran rendah membawa bahan-bahan kebutuhan warga desa seperti obat-obatan dan kebutuhan lainnya yang biasanya akan dibarter oleh warga desa ini. Sementara Yuru, dia tidak menginginkan apapun. Dimana setelah tugasnya selesai, Dera pun langsung pergi dari desa untuk kembali ke dataran rendah. Namun tak lama setelah kepergian Dera, suara pesawat terdengar. Dan akibat kekuatan yang dimiliki seseorang ini, tiba-tiba desa Yuru yang tadi tidak kelihatan dari langit langsung terlihat begitu jelasnya, seakan-akan selama ini desa Yuru ditutupi oleh semacam kekuatan agar pihak luar tidak dapat melihatnya. Dera yang mendengar hal itu pun berniat untuk kembali ke desa. Di lain sisi, warga desa pun terlihat kaget dan ada juga yang ketakutan atas kejadian ini. Namun di balik itu ternyata ada pasukan elit modern yang datang dan mulai membunuh warga desa ini. Nenek Yamaha yang sebagai petua desa menyampaikan kepada anak buahnya ini bahwa pelindung desa mereka telah dihancurkan dan dia yakin Yuru akan diincar atas kejadian ini. Dan untuk itu Nenek Yamaha meminta anak buahnya ini untuk mencari Yuru dan segera menyembunyikannya.
Di lain sisi, Yuru dan Denji yang mencoba mencari tahu apa yang terjadi malah melihat banyak warga desa yang telah dibunuh. Yuru pun akhirnya bertemu dengan dua pasukan yang berjaga, yang dimana dengan kemampuan panah Yuru yang memang luar biasa, dia berhasil melumpuhkan dua penjaga tersebut. Dan setelah itu, Yuru dan Denji yang ingin pergi ke kastil melewati jalan rahasia yang diketahui Yuru yang niatnya untuk menyelamatkan Asa dan ibu Denji yang saat ini ada di pusat kastil. Sementara di pusat desa, seorang gadis muda bernama Gabuchan turun dari helikopter dan dengan kemampuan yang dimilikinya, hanya dengan mengucapkan kata Gabu, inilah yang terjadi. Gabu. Gabu. Gabu, gabu. Gabu, gabu. Dan saking brutalnya, semua warga desa yang ditemuinya dibunuhnya dengan sangat brutal, kecuali anak kecil ini. Setelah menyelesaikan misinya, Gabuchan pun menghubungi regu daratnya untuk segera mendatanginya. Tapi dia tak mendapatkan jawaban sama sekali. Yang ternyata semua regu daratnya berhasil diselesaikan oleh Dera ini. Dimana setelah mengetahui tentang apa yang terjadi, Dera pun menghubungi rekannya Hana untuk menunggunya di titik yang berbeda, karena Dera akan kembali ke desa untuk menyelamatkan Yuru yang diketahui Dera akan menjadi incaran musuh yang menyerang desa mereka. Di lain sisi, di kastil terlihat seorang wanita yang sedang menyeret nenek Yamaha yang sudah tidak berdaya ini. Dan wanita ini yang kemudian melihat Asa berkata bahwa dia jijik melihat Asa itu. Lalu setelah itu, wanita ini pun menggunakan kekuatannya untuk membunuh Asa itu. Yuru pun tak lama datang yang membuatnya cukup terkejut karena adiknya telah tewas dibunuh wanita ini. Tapi yang mengejutkannya, wanita inilah yang sebenarnya adik kandung Yuru, yaitu Asa yang sebenarnya. Dan dia datang katanya untuk menjemput kakaknya dan akan membunuh semua warga desa kecuali Yuru. Asa da yo, Ani-sama. Yang tentu saja Yuru tidak percaya akan hal itu, dan kemudian inilah yang terjadi. Di lain sisi, Dera pun akhirnya tiba di desa dan bertemu dengan Gabuchan. Dan di sini kita akhirnya mengetahui bahwa kekuatan Gabuchan adalah makhluk bergigi ini, dan hanya orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Contohnya adalah Dera. Itulah sebabnya warga desa tidak berdaya karena mereka tidak bisa melihat makhluk bergigi milik Gabuchan ini. Dera pun membuat pengalihan dengan melemparkan sebuah granat. Sementara Yuru, adik kandungnya itu Asa, menyampaikan bahwa dia sebetulnya hanya ingin mematahkan panah Yuru saja, bukannya melukai Yuru. Namun di sela-sela ini, nenek Yamaha sadar dan tiba-tiba dari darah yang bersimbah ini muncul sebuah makhluk yang mengekang Asa. Dan akibat itu, nenek Yamaha langsung memerintahkan Dera untuk segera membawa Yuru pergi dengan instruksi untuk bersembunyi di dataran rendah saja dan jangan sampai ketahuan. Namun dalam pelariannya, Dera dan Yuru terjebak di gerbang desa akibat pasukan musuh yang ada di dua helikopter mengetahui posisi mereka. Dan di sini Yuru terlihat sangat bingung apa sebenarnya yang terjadi. Mengapa wanita yang menyerangnya mengaku sebagai Asa, adik kandungnya, dan membunuh semua warga desa. Mendengar hal tersebut, Dera pun menyampaikan bahwa untuk saat ini dia tidak memiliki waktu untuk menjelaskan, karena yang terpenting mereka harus pergi dari desa ini. Dan oleh karena itu, agar mereka bisa pergi, Dera pun memberikan benda ini yang katanya sebagai hadiah. Dan Dera meminta Yuru untuk memasangnya di tempat yang terlihat itu. Yuru yang bingung dan tak mendapatkan penjelasan pun mengikuti perintah Dera. Dan setelah itu, untuk mengaktifkannya, ternyata wajib terkena darah Yuru sendiri. Dan tak lama setelah diaktifkan, tiba-tiba dua makhluk keluar dari patung yang ada
di gerbang desa dan langsung menyerang 2 helikopter musuh. Yang tak membutuhkan waktu yang lama, musuh pun berhasil dilumpuhkan oleh kedua makhluk itu. Dan setelah situasi kondusif, kita pun diperlihatkan sosok dua makhluk tersebut yang bernama Migi dan Hidari. Yang dari perkataan mereka ini, mereka disebut sebagai Sugai yang akan mengabdi penuh kepada Yuru dan akan menjadi tuannya karena telah membangkitkan mereka berdua. Dera pun menjelaskan kepada Yuru bahwa mereka berdua biasa disebut sebagai hantu, yokai, monster, siluman, atau makhluk asing dengan panggilan berbeda-beda tergantung siapa yang melihatnya. Dan Dera menegaskan bahwa mulai saat ini Migi dan Hidari adalah Sugai milik Yuru. Yuru pun terlihat tambah bingung dengan apa yang terjadi. Namun apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di episode 2 karena ini adalah scene penutup untuk cerita Yami no Sugai episode 1. Melanjutkan cerita sebelumnya, di awal episode 2 ini kita diperlihatkan ketika Yuru masih kecil sedang bersama ayahnya menyusuri jalan rahasia dari kastil yang langsung menuju ke depan gerbang desa yang terdapat 2 patung itu yang mereka sebut sebagai penjaga ilahi Sayu. Dan di sini sang ayah berkata kepada Yuru untuk selalu mengingat bahwa penjaga ilahi Sayu akan selalu mengawasi. Dan benar saja, kembali ke masa yang sekarang, Migi dan Hidari mengkonfirmasinya dengan berkata kepada Yuru bahwa selama ini mereka telah mengawasi Yuru. Dan mulai sekarang mereka adalah Sugai milik Yuru. Dan mereka akan mematuhi semua perintah Yuru. Yuru pun hanya terdiam saja, namun yang membuat para Sugai ini bingung, benda apa yang mereka jatuhkan itu, yang maksudnya adalah 2 helikopter musuh, yang kemudian dijelaskan Dera bahwa itu adalah kendaraan di dataran rendah saat ini. Namun Dera menegaskan bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskan masalah itu karena yang terpenting menurut Dera adalah 2 orang berbahaya sedang mendekat ke sini. Dan untuk itu Dera meminta Migi dan Hidari untuk membantu mereka turun dari gunung. Migi pun menegaskan bahwa Dera tidak bisa memerintah seenaknya karena tuan mereka hanyalah Yuru. Jadi hanya Yuru yang boleh memerintahkan Migi dan Hidari. Dimana tak lama setelah perdebatan ini muncullah Gabuchan bersama Sugainya yang kita sudah tahu bagaimana kemampuannya. Yang dijelaskannya di sini bahwa dia hanya ingin membantu Asa untuk membawa Yuru pergi dari gunung ini. Itulah sebabnya mereka membunuh warga desa kecuali Yuru. Yuru pun terlihat sangat emosi setelah mengingat banyaknya warga yang telah tewas. Dan Migi yang mengetahui itu pun meminta untuk diberi perintah oleh Yuru. Karena Migi dan Hidari akan segera melaksanakan jika Yuru meminta untuk membunuh Gabuchan ini. Yuru yang mendengar itu pun berkata bahwa dia tidak akan memerintah karena bagi Yuru, Migi dan Hidari adalah dewa pelindung dan Yuru merasa tidak pantas jika memberi perintah. Namun meski Yuru tidak ingin memberi perintah, Yuru ingin meminta tolong atas 2 hal. Yaitu pertama, karena warga desa seharusnya masih ada yang hidup, Yuru ingin para Sugai untuk mengamankan mereka. Dan yang kedua, bahwa si cebol yang maksudnya adalah Gabuchan adalah mangsanya. Jadi Yuru meminta untuk tidak ikut campur dan sisanya terserah kepada para Sugai sendiri. Kondo no aruji wa honin shugi da. Kembali ke beberapa menit sebelumnya, Asa yang mengetahui rekannya dalam bahaya akhirnya melepaskan nenek Yamaha begitu saja dan menyampaikan dengan tegas bahwa sampai kapanpun Asa tidak akan pernah memaafkan. Yang kita juga masih belum tahu apa sebenarnya yang membuat Asa saudari Yuru ini sangat marah kepada nenek Yamaha ini.
Kembali ke Yuru, setelah mendengar perkataan Yuru dengan skill Migi yang begitu cepat, Migi pun langsung menerjang. Yang membuat Sugai Gabuchan segera melindungi tuannya. Tapi ternyata sesuai perintah Yuru, Migi hanya ingin pergi mengamankan warga desa yang masih tersisa. Gabuchan yang lengah pun terkejut karena dengan cepatnya Hidari dengan mudahnya menghempaskan Sugainya. Yang bisa dibilang Sugai Gabuchan hanyalah level bawah. Dan akibat inilah dengan sekali panah saja Gabuchan terluka akibat terkena panah Yuru yang menancap di kakinya. Namun ketika Yuru ingin memanah yang kedua kalinya, Sugainya yang mengetahui Gabuchan dalam bahaya segera membawa pergi Gabuchan karena Yuru dan Sugainya sangat-sangat berbahaya. Tapi tentu saja Yuru yang melihat itu pun segera mengejar Gabuchan. Di lain sisi, Migi pun berhasil menemukan gadis kecil warga desa yang masih hidup. Yang tentu saja gadis ini bingung karena ada suara tapi tidak ada wujudnya. Namun ketika Migi menampakkan dirinya, gadis kecil ini malah pingsan karena ketakutan. Migi pun akhirnya membawa gadis kecil itu ke sebuah tempat yang ternyata semua anak-anak yang masih hidup yang diselamatkan Migi dikumpulkannya di sini akibat pingsan setelah Migi menampakkan dirinya. Dan tak lama setelah ini, Migi pun bertemu dengan Asa yang ingin mendatangi Gabuchan. Dan di sini Asa pun mencoba menyerang Migi dengan kemampuannya. Namun Migi berhasil menepisnya hanya dengan teriakan Migi. Asa yang mengetahui Gabuchan dalam bahaya akhirnya segera pergi meninggalkan Migi. Dan Migi juga tidak mau mengejarnya karena dia diperintah Yuru hanya untuk mencari warga yang masih selamat. Namun di sini dengan kekuatan Migi yang belum bisa diukur, Migi mengetahui bahwa aroma darah Asa sama dengan Yuru yang membuatnya mengetahui Asa adalah saudari kandung Yuru. Sementara Gabuchan, dia pun terlihat terpojok dan Sugainya berusaha untuk melindunginya. Namun saking kuatnya Hidari, Sugai Gabuchan tidak bisa berkutik, yang membuat Yuru kembali memanah Gabuchan. Tapi tak lama setelah ini, Asa pun datang untuk menyelamatkan Gabuchan temannya. Dan di sini Yuru yang memiliki kesempatan meminta penjelasan tentang siapa mereka ini, yang kemudian dijelaskanlah oleh Asa bahwa dia adalah saudari Yuru yang sebenarnya, yang tentu saja Yuru tidak mempercayakan hal itu. Tapi setelah Migi datang dan menjelaskan bahwa Asa memang benar saudari Yuru, Yuru pun akhirnya mempercayainya. Meski begitu, Yuru meminta penjelasan apa sebenarnya yang terjadi dan siapa yang selama ini dia anggap sebagai Asa. Asa pun menceritakan kronologinya bagaimana itu bisa terjadi, bahwa 10 tahun yang lalu setelah ayah dan ibu mereka membawa kabur Asa dari desa ini, nenek Yamaha dan warga desa yang takut Yuru akan kabur juga akhirnya membuat Asa palsu untuk mengikat Yuru di desa ini. Rasa sayang seorang kakak dimanfaatkan agar Yuru tidak meninggalkan desa. Setelah mengetahui semuanya, Dera pun datang meminta Yuru untuk tenang dan segera pergi dulu meninggalkan desa ini karena Yuru lah target mereka sebenarnya. Dan mereka juga belum tahu kekuatan penuh Asa yang sebenarnya. Yuru pun akhirnya setuju dengan Dera. Tapi Yuru meminta Asa untuk tidak melukai warga desa lagi yang disetujui oleh Asa. Dan setelah itu Dera, Yuru dan Sugainya pergi untuk meninggalkan desa ini. Gabuchan yang melihat itu pun kecewa dengan keputusan Asa karena Gabuchan yakin Asa bisa dengan mudah menangkap Yuru. Namun di sini Asa menyampaikan bahwa dia tidak bisa melihat Gabuchan terluka. Dan yang terpenting untuk saat ini, dia mengetahui bahwa kakaknya Yuru masih hidup
dan baik-baik saja. Dan itu sudah membuatnya sangat bahagia. すみません。兄様を逃がしたのは私の判断です。 Setelah semuanya pergi, pelindung desa pun dibuat kembali oleh nenek Yamaha yang masih hidup ini. Sementara Asa dan Kabucan, mereka pun dijemput oleh rekan mereka yang untuk saat ini kita masih belum tahu organisasi apa sebenarnya mereka ini dan apa tujuan mereka ingin mendapatkan Yuru. Di lain sisi, Yuru dan yang lain pun akhirnya bertemu dengan Hana, rekan Dera yang sudah menunggu lama. Yang tentu saja para Sugai dan Yuru terkejut melihat mobil yang dibawa oleh Hana ini. Tapi setelah dijelaskan singkat, Yuru pun akhirnya bersedia untuk pergi menggunakan mobil yang dibawa oleh Hana ini. Dalam perjalanan mereka ke kota dataran rendah yang maksudnya adalah kota modern saat ini, Migi dan Hidari dihampiri oleh Sugai yang terlihat ini. Dan mereka, para Sugai ternyata ada yang berteman juga. Dan diketahui Sugai ada macam-macam jenisnya yang memiliki kemampuan berbeda-beda dan sebutan yang beragam. Dan Sugai ini disebut sebagai Oshirama, salah satu Sugai level tinggi yang kadang dianggap sebagai dewa. Tapi kita tidak tahu siapakah manusia yang menjadi tuannya. Hana dan Dera pun sangat terkejut ketika melihatnya, karena jarang sekali bisa melihat Sugai Oshirama. Namun Yuru hanya biasa saja, karena dia belum tahu apa-apa perihal Sugai yang beragam itu. それは大変。 Dan setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, Yuru pun akhirnya melihat pusat kota yang menjadi tujuannya. Namun kita belum bisa mengetahui apa yang akan dilakukan Yuru dan kawan-kawan selanjutnya di pusat kota modern itu. Karena ini adalah scene penutup untuk episode 2 Yamino Sugai. Pastikan untuk like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum jika Anda ingin saya terus melanjutkan ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum. 2対1だよ。